Pemirsa, Sindo Sore kita awali dengan informasi eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Senayan oleh pemerintah berlangsung pada hari ini. Eksekusi berlangsung ricuh karena mendapatkan perlawanan dari massa. Kericuhan mewarnai eksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan GBK Jakarta Pusat. Bahkan massa sempat melempari aparat dengan botol maupun benda lainnya. Kericuhan terjadi saat aparat keamanan memasuki Hotel Sultan Jakarta. Eksekusi dilakukan setelah Panitera memanggil pihak terkait dengan termasuk PT Indo Wilco selaku termohon eksekusi. Bahkan aparat keamanan menyemprotkan air untuk membubarkan massa. Kemudian sejumlah aparat dan dari kepolisian yang dilengkapi oleh tameng bergantian maju ke arah massa. Beberapa orang ditangkap aparat karena diduga sengaja membuat kerusuhan. Buntut dari kericuhan, polisi menangkap 69 orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalangi eksekusi lahan Hotel Sultan. Massa yang marah melempari petugas dengan batu, bambu, dan juga potongan kayu yang mengakibatkan 29 petugas kepolisian mengalami luka. Kericuhan pecah sesaat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi lahan pada pagi tadi. Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya ratusan simpatisan penuhi area sekitar Hotel Sultan untuk menolak eksekusi pengosongan lahan. Dari Pak Anto. Jadi dengan demikian massa simpatisan menggelar orasi dan memasang sejumlah spanduk untuk menentang eksekusi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Para simpatisan membentuk brigade dan juga meminta aparat tidak melakukan kekerasan. Dan informasi lain pemirsa, sengketa lahan Hotel Sultan sudah berjalan selama kurang lebih dari 26 tahun. Kemudian hak guna bangunan atas nama PT Indo Wilco dinyatakan telah habis dan tidak diperpanjang oleh Kementerian ATR BPN. Hingga akhirnya Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno mengatakan lahan tersebut adalah aset milik negara dan harus dikembalikan. Pemirsa, Wamen Setnek Bambang Eko Suharyanto menyampaikan bahwa keputusan eksekusi pengosongan lahan ini merupakan perintah Presiden. Kemudian dirinya juga menegaskan bahwa aset negara harus dikembalikan. Beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indo Wilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indo Wilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Informasi lainnya pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan juga Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan massa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait dengan perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. teman-teman, teman-teman, teman-teman,
Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Rabu sore. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait dengan kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Sementara di Yogyakarta, sebanyak 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Salah satunya adalah penurunan harga bahan pangan. Sementara insiden tak terduga terjadi di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sejumlah mahasiswa mengamankan seorang pria yang diduga intel kepolisian. Beginilah suasana heboh di kampus UMY saat sejumlah mahasiswa mengamankan seorang pria yang mengaku dari aparat kepolisian. Bahkan mahasiswa UMY akhirnya mendengarkan penjelasan dari yang bersangkutan, di mana pria tersebut mengaku dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah meminta maaf kepada pihaknya. Maafkan dari Polda DIY, saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UMY karena telah memasuki kampus UMY tanpa izin dan tanpa surat perintah. Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Setinggi-tingginya kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib, aman dan damai. Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik 0. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Pemirsa, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu menyebut ada yang menunggangi gerakan mahasiswa. Bahkan mereka menuduh mantan Ketua BEM UGM, Tio Adrianto, dekat dengan jaringan politik. Sejumlah mahasiswa kerap menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir.
Unjuk rasa dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu buka suara. Mereka menyebut gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, langsung membantahnya dan mengklarifikasi terkait mobil yang digunakan dirinya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkompetisi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk minjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Sementara itu, rencananya mahasiswa akan terus berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah lain. Mereka menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia. Pemirsa, menariknya, pasca konferensi pers sekelompok mahasiswa yang dinamakan dirinya adalah BEM Bersatu, sejumlah badan mahasiswa di beberapa kampus membantah klaim keterwakilan mereka di konferensi. Yang pertama, di media sosial Himasos Universitas Nasional. Kemudian diunggah surat resmi dengan berisikan Visip Universitas Nasional tegaskan tidak memiliki BEM fakultas, kemudian klarifikasi klaim jabatan dan konferensi pers Aliansi Mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. Bahkan tidak hanya itu, kolektif aksi dan juga budaya mahasiswa UNAS juga menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Sivitas Akademika Universitas Nasional dalam waktu 2 kali 24 jam atas tindakan pencatutan nama lembaga yang tidak eksis tersebut. Ya, tidak hanya UNAS, pernyataan sikap resmi juga disampaikan BEM-KM Institut Setiami. Dalam rilis disampaikan ada dugaan penyalahgunaan nama BEM-KM Institut Setiami dalam press conference. Ditegaskan tidak terdapat lembaga bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut Setiami. BEM-KM Setiami tidak pernah memberikan mandat atau penugasan kepada pihak bersangkutan hadir dan mewakili organisasi. Berikutnya, pernyataan sikap disampaikan oleh BEM FPSI UNJ. Ditulis pernyataan sikap tentang pelanggaran etik mengatasnamakan BEM FPSI UNJ tanpa persetujuan. BEM FPSI tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan dan menggunakan nama BEM FPSI UNJ. Pemirsa, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya.
Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pemirsa, hari ini ex-ketua BEM UGM, Tio Adrianto dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Ormas Gabungan Rakyat Dukung dan juga Bela Prabowo, Garda Prabowo. Tio dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi masyarakat Garda Prabowo yang terdiri dari sejumlah advokat seperti Farhad Abbas dan Sunan Kalijaga melaporkan Tio ke Barreskrim Polri pada Kamis ini. Sebelumnya, Tio juga dilaporkan pengacara Firdaus Owibowo ke Polres Metro Tangerang Selatan. Laporan terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Prabowo, Gibran, dan juga program MBG. Adanya desakan dari masyarakat pencinta Pak Prabowo, dalam hal ini di Garda Prabowo, yang ribuan masanya di luar, mendesak kami dari kantor bantuan hukum Garda Prabowo, bahwa kenapa sih kok dibiarkan saja orang yang menghina orang tua kami, artinya Pak Prabowo itu orang tua kami. Makanya hari ini kami datang ke Barreskrim untuk mengadu, bukan melaporkan. Perihal nanti bahwa diproses seperti apa, itu kami serahkan kepada teman-teman di polisi. Pemirsa, viral pasangan sejoli mahasiswa UNAIR di Surabaya terekam kamera melakukan aksi asusila di dalam ruang kuliah. Viral, sepasang mahasiswa terekam kamera ponsel saat berbuat asusila di dalam kelas. Kejadian tersebut diduga terjadi di gedung kuliah bersama GKB Universitas Airlangga, UNAIR, Surabaya. Mengira ruangan sedang kosong, kedua sejoli ini tidak menyadari ada seorang mahasiswa yang kebetulan tidur di ruangan tersebut dan merekam aksi tidak senonoh mereka. Menanggapi insiden ini, pihak UNAIR masih melakukan pendalaman melalui Komisi Etik untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi serta fakta kejadian. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, merasa terganggu dan suara berisik di tengah malam, seorang ketua RW menganiaya 5 anak di bawah umur di Kampung Sawah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian orang tua para korban yang tidak terima anak mereka dianiaya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Adik saya itu enggak itu di balik malah lari ngumpul di situ. Ya biar. Sejumlah warga menggeruduk rumah ketua RW di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Dipukul apa? Warga emosi karena ketua RW diduga menganiaya 5 anak di bawah umur yang tinggal di RT 7. Peristiwa ini bermula ketika anak-anak berkumpul di depan rumah salah seorang korban sambil bermain game online dan menonton siaran langsung media sosial. Nanti begitu sistem sekarang. Karena berisik, ketua RW menegur dan meminta mereka bubar karena sudah larut malam. Maling alam dilindungi. Giliran adik saya nggak salah apa-apa, dipukul. Diduga karena kepanasan dalam rumah, kelima anak kembali berkumpul di luar. Saat itulah pelaku kembali hingga mendobrak pintu dan diduga melakukan penganiayaan termasuk kepada seorang anak perempuan yang baru berusia 9 tahun. Akibatnya, para korban mengalami luka memar di bagian wajah dan kepala. Meski pelaku telah meminta maaf, orang tua korban tetap melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, komplotan perampok bersenjata tajam menyetroni sebuah rumah lantai 2 di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku menyandra dan juga melukai penghuni rumah. Petugas Satreskrim dan Identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat olah TKP di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Menteng. Rumah yang dihuni satu keluarga ini disatroni kelompok perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melakui korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu brankas, pelaku kabur menggondol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Salah satu tetangga sempat mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemparkan warga di wilayah tersebut. Teriak jerit-jerit. Cerwal ke suara laki-laki. Curiga? Saya berasa banget curiga dong. Masalahnya dia nggak pernah begitu. Baru pertama kali dalam sejarah dia teriak-teriak begitu. Hingga kini aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih memburu kawanan pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri gagalkan penyeludupan paket mie instan berisi 5,2 kg ganja di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bahkan dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pengedar saat tengah mengambil paket mie instan di sebuah kantor jasa pengiriman barang. Sugiono, warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dibekuk petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri saat tengah mengambil paket mie instan di sebuah kantor jasa pengiriman barang. Saat digeledah, paket mie instan yang diambil pelaku berisikan paket ganja kering seberat 5 kg. Polisi kembali menggeledah kediaman pelaku di Jalan Suropati, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan menemukan 3 alat timbang dan 5 paket ganja seberat 577 gram. Dari hasil pemeriksaan, paket ganja kering ini dikirim oleh seorang pengedar dari wilayah Pekanbaru Riau. Sementara itu dari hasil interogasi, pelaku sudah 4 kali menerima kiriman ganja dengan total lebih dari 59 kg. Petugas berhasil mengamankan seorang kurir berinisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five. Untuk proses hukum, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri Jakarta. Dari Jakarta dan Malang, Jawa Timur, Den Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis ganja. Inilah video amatir penangkapan oknum P3K di Pemprov Kepulauan Riau yang diduga jadi pengedar ganja di rumahnya. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti ganja seberat 50 gram yang telah dikemas dan siap edar. RS menjadi tersangka pertama yang diamankan petugas pada Sabtu lalu di kediamannya di Kota Tanjung Pinang. Pelaku mengaku ini adalah kedua kalinya ia edarkan ganja. Penangkapan RS berawal dari penangkapan pengedar berinisial RR di kawasan Kijang, Kota Kabupaten Bintang. Petugas menemukan barang bukti ganja dengan berat bersih mencapai 1,1 gram. Penyelidikan terus berlanjut hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan tersangka ketiga di salah satu penginapan di Kota Tanjung Pinang dan menyita ganja seberat 3,7 gram. Dari penangkapan ketiga tersangka, total polisi berhasil menyita 4,8 kg ganja. Dari tangan RS, kami menemukan 25 paket narkotika ganja dengan berat bersih 50,82 gram. Yang mana RS ini juga statusnya adalah sebagai
P3K di salah satu dinas di Provinsi Tanjung Pinang, Pemprov Tanjung Pinang. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja berasal dari Dumai, Provinsi Riau, dan dibawa ke salah satu tersangka ke Tanjung Pinang lewat jalur laut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Suprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, harga minyak dunia terpantau turun setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk damai. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Sore.